Pemirsa, Mabes Polri menyebutkan hingga 12 Oktober 2020 pihaknya telah menetapkan 167 tersangka perusakan saat unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada pekan lalu. Mabes Polri menegaskan penegakan hukum terhadap massa yang melakukan tindak anarkistis adalah sebagai upaya Polri untuk menjaga wibawa negara, sekaligus memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Lantas, bagaimana proses hukum yang berjalan hingga saat ini, hingga antisipasi unjuk rasa yang akan terus berlangsung nanti? Untuk membahasnya, pemirsa, sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiono. Selamat sore, Pak Awi. Selamat sore, Mbak Yudhita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Awi, sejauh ini seperti apa proses hukum yang berjalan setelah penetapan ratusan orang sebagai tersangka? Ya, tentunya yang diduga melakukan perbuatan pidana dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dari 5.918 orang yang diamankan, data terakhir yang ada di kami 167 masuk ke proses penyidikan, kemudian 9 orang dilakukan penahanan karena ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun. Baik. Kemudian ada sekitar 71 orang masuk ke proses penyidikan namun tidak ditahan karena memang ancamannya di bawah 5 tahun. Apa saja yang disangkakan kepada para tersangka ini, Pak Awi? Ada beberapa pasal ya yang kita tersangkakan, tentunya sesuai dengan unsur-unsur masing-masing pelaku atau para tersangka. Yang pertama pasal 170 terkait dengan pengeroyokan dan apabila di sana mengakibatkan rusaknya barang dan lukanya korban, kan kita bisa lihat banyak polisi yang menjadi korban, itu ancamannya bisa di atas 5 tahun. Kalau dengan ada korban tadi bisa sampai dengan 7 tahun. Kemudian pasal 351 terkait dengan penganiayaan juga demikian. Kemudian pasal-pasal terkait dengan keamanan negara, mereka juga kita kenakan terkait dengan tidak patuh terhadap perintah penguasa yang berwenang sesuai dengan undang-undang, mulai dari pasal 212, kemudian 216, 2118. Baik, Pak Awi, ada beberapa tokoh yang cukup dikenal yang juga ditetapkan Polri sebagai tersangka. Nah, ini sebenarnya dugaannya apa yang dilakukan oleh tersangka ini? Memang terakhir di Medan, di Jakarta, seperti tadi dirilis kami sampaikan, bahwasanya konferensi pers tadi kami sampaikan ada sekitar 8 orang yang telah dilakukan penangkapan karena memang mereka ini patut diduga melakukan penyebaran informasi yang membuat rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu yang berdasarkan sara, dan mereka melakukan penghasutan. Sehingga demo menolak Omnibus Law kemarin itu di Medan berakhir ricuh, dan kita lihat sendiri kan anarkis, dan termasuk yang di Jakarta. Untuk modus penyebaran kebenciannya seperti apa, Pak Awi? Beberapa mereka membuat konten-konten, kemudian pembicaraan di WhatsApp group, yang pada intinya mereka mengajak untuk melakukan demo secara anarkis. Mereka sudah merencanakan, menyuruh menyiapkan bom molotov untuk melakukan pembakaran, melempar kepada polisi, kemudian melakukan penjarahan, pengerusakan di perumahan-perumahan
mohon maaf tidak kami sebutkan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang juga yang kami sampaikan tadi, mereka kita kenakan pasal saranya tadi. Tapi bagaimana bisa untuk penyebaran informasi terkait dengan hate speech ini bisa sebegitu besar impact-nya? Ya, kita bisa lihat benang merahnya dari mulai mereka pembicaraan, timeline-nya, kemudian pelaksanaannya mereka berbuat apa, dan akibat yang ditimbulkan kan kita sama-sama lihat. Dan itu bisa kita buktikan secara hukum, tentunya nanti akan terbuka cuma di pengadilan. Berdasarkan pendalaman Polri sejauh ini, Pak Awi, apakah mungkin ada gelombang unjuk rasa berikutnya yang akan terjadi melihat isu politik ekonomi kita masih terus berkembang sejauh ini? Dari informasi yang kami dapatkan dari Badan Intelijen Keamanan, memang sementara yang terakhir tanggal 13 Oktober ini mereka melakukan demo dan kita sama-sama lihat kan, ada di beberapa daerah yang melaksanakan demo, dan saat ini kan kita bisa juga lihat di Jakarta sendiri sasarannya menuju ke Istana Negara. Namun demikian tetap kita melakukan antisipasi, kita melakukan penguatan, kita mempertebal pengamanan ibu kota dan beberapa daerah lainnya. Seperti di ibu kota ini kita di backup oleh Brimob Nusantara, ada 7.500 Brimob Nusantara dari beberapa Polda yang di BKO-kan ke Jakarta sampai dengan situasi Kamtipmas kondusif. Bagaimana memastikan agar massa boleh menyampaikan aspirasinya tapi tetap aman, Pak Awi? Ini kan juga harus menjadi concern dari pihak kepolisian. Ya tentunya kita berharap juga masyarakat harus cerdas ya, cerdas. Dalam artian kalau dalam melaksanakan demo itu kita juga tidak ada menghalang-halangi ya, yang penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian kalau sudah demo itu anarkis, tentunya ya berhadapan dengan Polri. Oke. Artinya masyarakat bebas untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan apapun itu, termasuk adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak Awi, asalkan tidak anarkis. Begitu ya Pak Awi ya? Ya, saya pikir demikian. Oke. Saya pikir demikian. Yang penting mereka dengan tertib, kita juga akan lakukan pengamanan. Bahkan yang tidak diterbitkan STT pun oleh Badan Intelijen Keamanan, kita pun masih amankan.